Komunikasi terakhir kapan, Mbak? Setelah kejadian itu sampai sekarang mungkin komunikasi terakhirnya kapan? Komunikasi terakhir itu berarti ya itu hari Minggu, dan hari Minggu setelah yang tanggal 22 itu ya Mas ya. Saya udah nggak ada komunikasi lagi, dan saya udah Boleh kerasan dikit, kerasan bicaranya. Hari ini Senin tanggal 30 Agustus 2021 kita kesini untuk melaporkan Adji Fauji alias Ken yang diduga telah melakukan kejahatan tindak pidana kesusilaan sesuai pasal 281 KUHP yang di situ bunyinya barang siapa yang melanggar kesusilaan di tempat terbuka dan di khalayak umum itu bisa dipidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda Rp4.500. Seperti itu, dan junto pasal 335 KUHP di situ tentang perbuatan tidak menyenangkan karena saudara Adji Fauji udah kita kasih somasi secara terbuka ya di medsos, media sosial, TikTok, tapi tidak ada jawaban dan malah sepertinya malah ini ya istilahnya kayak malah istilahnya kayak dibuat mainan gitu, malah nggak serius, nggak ada permintaan maaf. Jadi kita tunggu kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB, tepatnya di kafe Greenhouse di Kelapa Gading. Di situ sudah terjadi pada saat klien kami mengadakan syuting pembuatan video klip. Di situ klien kami pangkatnya bokongnya ditepuk sama si Adji Fauji. Itu kan juga udah melanggar kesusilaan, apalagi di depan para kru, banyak kru gitu kan. Nanti untuk selengkapnya mungkin klien kami bisa menceritakan masalah kronologinya seperti apa. Oke, selamat siang semuanya. Saya Oci, saya merupakan korban dari perlakuan tersebut yang saudari Ken lakukan terhadap saya begitu ya. Pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 tepatnya pukul 19.00 atau jam 7 malam, dan di Kelapa Gading di Greenhouse yang begitu pula Mbak Nuning jelaskan tadi, di Greenhouse Kelapa Gading kita sebenarnya lagi sedang menjalankan syuting video klip. Kemudian memang saya sudah lumayan sering bertemu dengan Ken ya, sudah sekitar 3 kalian bertemu dengan Ken, dan kejadian ini adalah kejadian kali pertamanya Ken melakukan hal seperti itu terhadap saya begitu. Yang dimana ketika sedang syuting tiba-tiba Ken, saya nggak tahu alasannya apa, tiba-tiba si Ken ini menepuk bokong saya begitu aja gitu, tanpa ada alasan apapun, tanpa ada permintaan maaf apapun. Dan saya sebelumnya juga sudah mendorong Ken dan sempat marah juga sama Ken gitu ya. Tapi setelah itu ya udah, dia nggak ada respon apapun. Dan saya juga udah berusaha untuk menghubungi dia via WhatsApp, telepon, dan yang lain-lain, tapi nggak ada balasan apapun. Makanya saya bikin video di sosial media, lebih tepatnya di TikTok gitu ya Mbak ya. Iya. Maksudnya dengan harapan si Ken ini merespon dari kejadian yang pernah dia lakukan terhadap saya begitu, Mas Mbak. Mungkin videonya nanti bisa ditunjukkan ke teman-teman media supaya tahu. Ini juga bukti laporan kita hari ini diterima. Ini tanda laporan kita hari ini diterima ke saudara Adji Fauji alias Ken. Mbak, bisa dijelasin mungkin hubungannya dengan Ken apa? Apakah ada rekan kerja kah atau pernah hanya teman atau gimana? Oh iya, jadi sebelumnya itu memang saya beda manajemen dengan beliau begitu ya. Kita di arrange menjadi satu kesatuan untuk melakukan pekerjaan yang sama, yaitu video klip yang tadi. Tapi ketika saya melakukan kerjasama dengan beliau, baru terjadi hal seperti itu. Sebelumnya saya belum kenal sebagai teman atau apapun, nggak ada. Saya baru
dekat itu pertemuan saya itu sama Ken baru 3 kali dan termasuk yang terakhir yang kemarin gitu sih. Berarti ada bukti nggak sih dalam laporan ini nih? Bukti Gimana? yang dibawa apa aja? Oh iya, ada. Ini dia dari tengah saja ya, dari awal. Oke, ini buktinya ya. Jadi dibacain Mbak. Video ya kak itu? Iya, video. Oh, Pak. Saudara Haji Fauzi alias Kurang kelihatan ya? Iya. Bentar. Yang terakhir. aja nggak sih kak? Tadi share aja. Oh, oke, thank you. Kerugiannya yang dialami apa nih? Oh, udah pasti kan Kerugian yang dialami. ini material yang lebih besar ya, karena klien kami kan perempuan, udah dilecehkan, udah tidak dihargai, apalagi di depan waktu pembuatan video klip kan banyak orang, kan kasihan, apalagi udah 1 minggu ditunggu, nggak ada itikat baik dari saudara Ken, nggak ada permintaan maaf, malah klien kami saudara Oci ini udah bikin somasi terbuka ya, somasi terbuka di TikTok. Tapi tanggapannya kan malah istilahnya malah bikin bercanda aja, malah tanggapannya apa? Malah Joget-joget gitu. dampaknya buat Dampaknya buat Oci apa sih? Kejadian ini nih? Kalau Bapak atau seperti apa? Lebih ke diri pribadi sih sebenarnya. Karena aku merasa sebagai perempuan itu nggak dihargain ya, lebih tepatnya ya. Kalian juga yang perempuan pasti tahu dong. Kemudian ngerasa lebih ke blaming diri sendiri juga, kayak apa sih yang salah sama saya nggak pernah ada permasalahan apapun sama si Ken itu sebelumnya, tapi dia bisa melakukan hal kayak gini gitu, terus nggak ada penjelasan apapun, bener-bener nggak ada penjelasan apapun. Makanya di situ saya rada ngeblame diri sendiri sih, lebih tepatnya sama malu gitu. Kenapa nggak usah di TKW? Maksudnya digampar sih, kayaknya kamu gampar atau kamu apa sih saat itu gitu? Iya, ketika kejadian lagi malah iya. urusannya lain lagi nanti. Iya. Jadi Atau setelah ngomel-ngomel gitu atau ya, gimana? setelah kejadian itu memang saya sempat marah dulu sama Ken, jadi saya dorong dulu, terus ya kejadian itu di video nanti bisa dilihat ya kalau sempat dilerai juga sama beberapa kru di lokasi gitu sih. Mungkin komunikasi terakhir kapan, Pak? Setelah kejadian Sama itu Ken, sampai sekarang mungkin komunikasi terakhirnya kapan? Komunikasi terakhir itu berarti ya itu hari Minggu, dan hari Minggu setelah yang tanggal 22 itu ya Mas ya, saya udah nggak ada komunikasi lagi, dan saya udah mencoba hubungin dia ya, kayak lo nggak mau minta maaf apa sama gue kayak gitu, atau enggak lo tuh jangan kabur kayak pokoknya kayak gitu, dan nelpon juga, tapi it's nothing, nggak ada apa-apa, nggak ada tanggapan apapun dari dia. Oke, teman-teman ya. Oke teman-teman ya.